Die Lichtwerbung ist für uns so selbstverständlich, weil wir es einfach gewohnt sind, dass uns leuchtende Schriften einladen zum Einkaufen. Meistens werden diese bunten Schriften noch über die Konturen der Fassade weitergeführt und machen so das Ganze zum Einkaufserlebnis. Fitur penyimpanan saya buat ada sampai versi 0,6. lihat kodenya udah saya buka di sini. Ini layoutnya. Jadi yang pertama ya pasti kita bikin main activity-nya dulu. Punya layout, saya taruh text view di sini, edit text. Di sini ada switch, button, text view, button ya biasa lah. Nah ini ada list view. Jadi seperti yang udah didemokan tadi, fungsinya udah kelihatan semua. Cara bikinnya itu ini yang paling ribet dari ketiganya sebenarnya. Oke. Di sini kan saya inisialisasikan dulu referensi button ke layoutnya, sama switch, sama list view. Dan di sini saya berikan ID untuk semuanya. Terus saya kasih awalnya itu ini. Kita lihat dokumentasinya aja dah. Ini yang jadi referensi saya untuk bikin ini. Constraint bisa di hardcode. Oh ini saya agak bingung awalnya waktu naruh ini buttonnya. Saya constraint-nya saya mau taruh ke sini kan sementara di sini juga udah kepake semua. Jadi kiri kanan agak susah. Saya bikin aja di kodenya itu supaya ini dia ngikutin parent constraint-nya. Jadi dia di tengah-tengah lah berdua di sini. Ini saya hardcode di layout XML-nya. Generate ini yang saya pakai itu generate, klik kanan itu generate. Sempat ada kesalahan, saya letakkan variable di dalam onCreate di main activity. Ini semua saya taruh di onCreate, sempat ada salah di situ. Terus ini udah model, customer model ada di Google-nya referensi. Oh ya, di sini lah saya generate konstruktor. Ini konstruktornya nih. Itu jadi kan nanti di demo kan ada kita mau bikin instance baru nih objek. Nanti yang dipanggil itu ini
langsung ke ID, name, age, sama age active-nya itu dari switch-nya yang tadi saya bikin. Jadi sampai di ini constructor udah saya jelasin, saat kita bikin instance baru, objeknya itu kan tadi customer model. Nah, nanti yang dipanggil itu si constructor ini. Nanti ini yang diisi. Yang ini ditinggalin kosong sengaja. Kadang app-nya kan minta konstruktor yang nggak ada parameternya, jadi saya sengaja bikin di sini. Sebenarnya nggak ada kepake sih kayaknya ini, karena ya buat jaga-jaga aja lah. Mungkin nanti ada upgrade atau gimana. ToString kan buat kita kan ngambilnya tadi teks tuh. Mungkin memang udah sistemnya Android Studio, kita harus ngubah teks to string dulu biar bisa kebaca di Androidnya. Oke, find view by ID itu udah. Ini bukan dokumentasi, ini buat saya belajar, sendiri ini. Button volume 1 sebenarnya bisa naruh berapa aja sih. Ini button di ini dia nih. Ini sebenarnya bisa naruh berapa aja, cuman kita taruh -1. Kan kita mulai biasa dari 0, kita anggap aja -1 di situ. Ini saat kita tambahkan 1 jadi 0, yang ke 0. Enggak masalah sih naruh berapa aja juga. Age bermasalah saat text to string karena age. Ini saya ada bingung tadinya saat ngambil age di sini. Ini saya awalnya nggak ada parse in, integer parse in. Ini saya ketemu di Google, jadi saya coba age itu kan integer ya, saya coba get text ubah ke string, tapi saya nggak bisa karena teks ini kan sekali lagi integer. Nah, jadi kita butuh integer parse in ini dia parameternya itu berupa string, jadi dia minta string. Nah, jadi ini bisa diambil datanya si age. Terus ini ada saya invoke no object, berarti saya ada yang lupa nih, inisialisasinya lupa di atas, udah diingetin nama bapaknya. Versi control 3 0,3 button add di fix input kosong jadi try catch. Nah, saya pakai try catch di sini karena kan misalnya kalau kita masukin ada apa, kalau kita di demo nih, demonstrasinya, kalau kita masukin angka, nggak masukin age, nggak masukin nama customer, jadinya kan crash dia kan, karena dia kan expect-nya ada input. Dan saat dia crash itu saya catch lah, saya bilang aja error memasukkan data baru, oke, toast, udah kan selesai, nggak crash dia. Oke, error saat extend SQLite. Nah, di sini saya mulai pakai SQLite. Diperlukan implementasi method onCreate dan onUpgrade. OnUpgrade ini ada di yang saya paling atas, ada di sini. Itu emang udah dokumentasi mereka. Bahkan ada di lampu merahnya, di yang lampu begini nih. Saya tinggal klik aja implementasi method onCreate, onUpgrade ada di database helper nih. Dia minta sendiri dia. Ya udah saya klik dan ya nggak error, alhamdulillah. Ya saya ambil aja dan jalan. Lanjut. Ini SQL on, ini apa nih? SQL OH itu open helper. Dia minta constructor. Extend berasal dari parent class. Dia kan dari parent class. Ini disarankan, ini saya lupa di mana nih. Di mana ini? SQL
Saya bikinnya ini kemarin sih, agak lupa gimana ya. SQL gak ada. Pokoknya dia itu karena kita extend activity-nya itu dari class-nya itu dari parent class, di extend-nya itu dari parent class. Dan dia lampu merah, dia minta pilih konstruktor nih. Ya, saya ambil konstruktor yang paling atas. Itu maksudnya yang pertama. Misalnya kayak kita lagi introduce nih, introduce apa gitu, atau generate lah. Nah, bukan generate sih, lebih ke refactor. Terus kita introduce, pilihannya yang paling atas itu konstruktornya otomatis dibuat. Saya ambil aja, dan ada juga di dokumentasinya. Data customer akan sering dipakai. Oh, ini saya bikin jadi konstanta, variable statik di database helper. Saya ganti semua nih, jadi dia kan ini nanti kan banyak dipakai nih ya. Sebenarnya kalau males banyak ngetik nih, jadi ini bakal lebih gampang lagi nanti. Kita tinggal bikin aja, klik kolom C kapital, nanti masuk semua. Disarankan awas bikin variable static query SQL. Ini maksud saya SQL biasa berantakan. Saya sempat error di query kan. Kita kan pakai ini tersedia di SQL Open Helper ini, ada properti mereka sendiri, propertinya dia sendiri. Itu kita pakai execute SQL. DB ini nama database helpernya. Nah, ini kita taruh, ini kan query SQL nih, create segala macam. Awalnya saya bikinnya ini, ini enggak huruf kapital, jadi agak bingung karena kalau dilihat ini kan ada spasi nih. Sebelumnya saya nggak ada spasi, jadi ini nyatu nih sama customer table sama value ini, jadi error. Itu yang maksud saya bikin berantakan ya. Ini kan kelihatannya berantakan, kelihatannya sebenarnya rapi sih. Menurut saya rapi lah. Terus konteks this di DBH tidak bekerja. Oh, ini saya sempat naruh di database helper konteks this. Konteksnya itu bukan this. Ternyata dia nggak ada suggestionnya, nggak ada. Cuman ya kan biasanya kita naruh this harusnya udah tahu ya, berharap bekerja aja. Tapi ternyata main activity.this yang benar. Tuh nggak ada dokumentasinya di Google. Saya juga bingung di mana itu. Ya, nanti bisa dilihat lah nih kodenya. Terus ini saya ada salah di content value, itu saya taruh ID. Sebenarnya udah nggak perlu lagi, karena kan di query-nya kita bikin auto increment, jadi kita nggak perlu lagi masukin ini. Auto increment itu kan berarti dia kalau dia dari 1 misalnya, kita masukin data, dia tambah sendiri auto increment. Increment itu kan sama kayak operator plus gitulah, jadi nambah 1. Lanjut, introduce DB, insert minta null. Nah, ini saya nggak tahu ini apa, sebelumnya nggak tahu apa. Null column hack, sampai sekarang juga nggak tahu apa sih. Tapi di ininya di Google-nya boleh null, opsional. Null column hack. Di sini kayaknya. Di sini juga. Kan di sini juga. Ya, nanti dilihat dari codingnya. Introduce local variable di DB dan insert. DB ngasih nilai long. Ini saya taruh sebelumnya itu DB dan insert. Itu kan query tuh sama kayak gini lah. Kan kursor dia nih.
si ini query string ini kan data parameternya kursor. Saya bikin db.query string error, dia minta ini dulu tipe datanya. Nah sama kayak ini, kayak ini long, nggak salah di bawah nih. Nanti bisa dilihat di kodingannya. Introduce return true. Yang ini saya sempat nyoba kalau di main activity-nya kan buttonnya kan tadi try catch nih. Sebelumnya saya coba true aja kalau dia ngasih value. Jadi saat kita run, kita coba ngetes app-nya, didemoin, kita kasih value, kita masukin true, udah selesai. Dia bakal ngasih toast, berhasil, udah gitu aja. Itu kan belum jadinya, sekarang udah jadi. Di sini saya versi barunya, version control baru. Di semua ini yang di atas 0,4.1. Mengekspor database kalau ke laptop itu pakai ada di tool apa di view kita buka apa itu tool, nah kan tool kan device file explorer, kita copy filenya, save as filenya ke laptop kita, jadi kayak export itu buat bisa ngelihat database nya. Nih customer DB nya keluarannya. Untuk ngelihat ini saya pakai DB, ada aplikasinya DB apa gitu, DB viewer kalau nggak salah, DB browser nih ada nih, menambahkan list. Nah ini fitur tambahan yang saya buat, menambahkan list menggunakan select from. Itu berarti kan untuk melihat, maksudnya saya menambahkan list, saya itu bikin ada listnya di bawahnya. Saya menampilkan database di list lebih baik, this lebih baik dipasangkan dengan get readable database ketimbang writable, karena kan bisa jadi misalnya nih ya, ini kan latihan deploy aja, kalau ada yang ngubah datanya, database-nya berubah nih, sementara kita lagi get readable database, nah kan berubah, terjadilah bottleneck saat datanya berubah. Jadi orang yang pakai sebelumnya bisa broken database yang dia lihat. Nah kalau writable kan setidaknya bisa mencegah itulah, ada di Google ya. SQL tidak punya nilai boolean. Oh ya, ini saya ada bikin kan pokoknya di SQL itu kan nggak ada true, nggak ada false, cuman taunya itu 0 atau 1 ya kan. Saya pakai ternary di situ untuk menangani nilai boolean. Ternary itu ya adalah di pemrograman mata kuliah sebelumnya. Ternary itu pokoknya sama kayak if, else, cuman lebih compact lagi aja gitu. Error keras, nah ini saya berarti sempat bingung sampai stuck. Saya ada solusi konversi int bool. Oh ini error kerasnya. Saya terpaksa pakai ternary yang saya temukan di sini. Ya, pakai operator ternary. Error keras. Stuck lagi. Parameter query string di cursor db. Oh yang tadi kan long, ini cursor db, bisa ditaruh 0 sini, kan cursor kan ini yang tadi yang saya nyangkut. Oke, di atas itu versi 0,5 menggunakan list, tapi di toast bukan di list view. Nah sekarang saya coba implementasikan list view. Fitur tambahan lagi, saya pakai array adapter untuk menampilkan, saya gunakan simple list item. Nah ini ada bawaan dari Android Studio, bukan bawaan Android Studio sih, bawaan Android mana itu nih, bawaan Android kan, Android ID nya simple list item. Everyone ini semua ada di customer model, semua datanya, semua data customernya itu saya sebut everyone, itu jadi ditampilin di list view.
kesalahan list view memilih layer. Ini masalah XML aja, layout bisa ditangani gampang. Fix list view, ini saya versi 0,5.5.1. Dan yang terakhir saya tinggal pakai fitur delete. Jadi kan ada create, ada delete, tapi nggak ada update, nggak ada read, ada read. Jadi ini CRD bukan CRUD. Sebenarnya bisa juga sih update. Dan yang terakhir ini versi final 0,0.6 delete. Get item at position, ini saya kehabisan ruang buat naruh delete. Nah, saya daripada nambah button lagi udah bingung, naruh beginian aja udah susah. Jadi saya pakai array adapter. Saya setiap kali diklik itemnya itu hilang. Nah, itu get item at position ini adalah yang mana yang kita klik. Ada listenernya di main activity. Nih, saya taruh di customer list, gunakan ada view. Nah, klik customer, saya kasih nama klik customer. Ada method delete one, saya bikin method delete one itu buat menghapus. Ada di mana? Saya pisah-pisah ininya, metodenya emang supaya apa ya? Di Google-nya sih katanya lebih baik kayak gitu. Saya ikuti aja biar gak error juga, takutnya error. Ada tadi kan ada method delete one, get writable database, delete from. Nah, ini kan query-nya SQL. Delete from nama table dengan kondisi kolom ID-nya sekian. Nah, ini yang saya sebut sebagai klik customer. Ini nggak ada di sini ya, bukan klik customer, apa namanya? Ini method delete one. Klik customer itu yang ada di main activity tadi yang pakai kita listener. Jadi dia ada yang diklik, dihapus. Siapa yang dihapus? Klik customer. Jadi itu cara kerjanya kira-kira. Lampu merah ini. Jadi saya kalau lampu merah itu saya ikutin aja. Dah, selesai. Ya, kira-kira itu aja. Terima kasih.